من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Kenapa kita selalu berzikir diulang-ulang? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena di dalam diri kita ada hawa nafsu yang selalu merongrong kita, menyerang kita, dan ingin mendominasi diri kita. Salah satu hawa nafsunya adalah pujian milik aku dan aku pantas dipuji. Harta, karena punya ilmu, karena punya jabatan, karena punya kecantikan, karena bla 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 bla. Maka diingatkan, Alhamdulillah segala puji milik Allah Azza wa Jalla. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Inilah mengabdi kepada Allah, membesarkan Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah di waktu yang bersamaan, mengecilkan diri kita. Kita sebagai hamba, kita sebagai abdun di Allah yang Maha Agung, saya Maha Kecil, tidak berdaya apapun. Segala puji milik Allah, aku tidak punya setitik pujian. Ya, maka itu hanya orang yang menang karena dia menyadari adanya. Kalau tidak tahu adanya peperangan, maka dia akan kalah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang menyadari adanya peperangan ini. Orang yang tidak merasa diserang, akhirnya lalai. Akhirnya tutur katanya, inilah saya, inilah saya. Lihat saya, ini saya. Mengotori jiwanya. Baru saja kita salat subuh, kita berzikir. Baru saja kita salat tahajud. Baru saja kita bertawuran. Selesai, langsung kita kotori diri kita. Mungkin status WA, mungkin Facebooknya, dan seterusnya menunjukkan UMA. Na'udzubillah. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ketika kita ucapkan salam salat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya di lisan, apalagi hari ini, hari Jumat. Coba bersalam salawat kepada Rasulullah banyak-banyak. Mudah-mudahan Ibu cinta Allah kita semua, mudah-mudahan termasuk hamba Allah yang cintai Rasul. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, terus melanjutkan kajian kemarin, kita terus mengasah rasa. Nah, tentu sebelum rasa adalah pemahaman dulu, kita pahami. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ini dalam surat Al-An'am ayat pertama. Alladzi khalaqas samawat wal ard, yang menciptakan langit, lapisan langit-langit itu. Jadi ada as-sama, langit. Kalau samawat, langit-langit, langit yang banyak, yang tidak terbatas. Wal ard, subhanallah. Wa ja'ala dhulumat wan nur. Ini surat Al-An'am ayat pertama. Ya Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta menjadikan kegelapan dan cahaya. Adanya siang dan malam.
Di Indonesia masih gelap ya. Berapa saat lagi akan ada terang. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Sementara orang-orang kafir menyamakan Allah dengan Tuhan-Tuhan mereka. Bayangkan disandingkan cara melihat langit dan bumi orang kafir dengan cara melihat langit dan bumi orang beriman. Disandingkan. Saya kasih contoh. Taruhlah orang Kristiani mengatakan Tuhan, Bapak, ini ada anak Tuhan, Yesus. Apa iya manusia seperti ini, Yesus mencipta langit dan bumi? Kan begitu. Dan ternyata realitanya dia manusia. Ketika orang-orang kafir yang lain, Hindu, Buddha, agama lain, ataupun sekaligus dia tidak percaya adanya Tuhan. Bukankah Anda melihat langit dan bumi? Di situ pasti ada yang mencipta. Nah, biasakanlah melihat langit dan bumi, bahkan adanya terang, adanya gelap. Allahu Akbar, itu tidak bisa diakalkan, susah. Subhanallah. Termasuk bayangan. Kalau kita berdiri, ini bayangan adalah tanda tanda kebesaran Allah. Maka itu setiap orang yang beriman, semakin dia memahami siapakah Allah melalui apa yang dia lihat, yang dia rasakan, semakin ada rasa cinta. Maka cinta itu tumbuh setelah dia melihat, merasakan. Subhanallah. Kita melihat, barusan kita tidur tadi malam, bangun tidur, ya Allah, Alhamdulillah. Disinilah kita merasakan, ya Allah, nikmat Allah, nikmat Allah. Tapi orang kafir, ya tidur-tidur, bangun segar, udah selesai. Nah, ini surat Al-An'am ayat pertama. Ayat yang keduanya, wa huwa alladhi khalaqakum. Ialah Allah yang menciptakan kita semua min tin. Thumma qada ajala. Allah yang menciptakan kita hidup ya, dari tanah, itu bapak kita yaitu Adam dan Hawa. Adam dulu diciptakan dari tanah. Maka itu secara ilmiah tubuh kita sama dengan unsur-unsur yang ada di tanah Allah. Yang perlu saya garis bawahi, summa qada ajal. Allah menentukan kita batasan hidup. Subhanallah. Wa ajalum musammain. Waktu yang sudah ditentukan nah, setelah kematian itu semua di tangan Allah. Artinya apa? Berkaitan dengan ayat pertama. Ketika kita lihat alam semesta, ya Allah, ini semua Engkau yang mencipta. Aku pun diciptakan dari Engkau, dari tanah, dan menjalani kehidupan ini sampai batas ajal. Yaitu waktu yang sudah ditentukan. Waktu yang ditentukan, nanti kematian, kemudian dibangkitkan kembali. Ini Allah yang punya indah. Indah itu di sisi Allah. Summa antum tamtarun. Kemudian kalian banyak orang yang meragukan hal itu. Kita tidak meragukan, tetapi kita punya masalah apa? Kita punya masalah lupa akan kematian, lupa akan hari kebangkitan, lupa akan hari pembalasan. Jadi ketika kita melihat langit dan bumi serta seisinya dengan tauhid rububiyah, itu nomor satu. Nomor dua, ingat ini semua akan habis menghadap Allah. Jadi ada dua poin besar. Allah akhirat, Allah akhirat, Allah akhirat. Dua pondasi besar dalam hati kita. Allah akhirat, Allah akhirat, Allah akhirat. Kita melihat di depan kita ada makanan dan minuman. Ini dari Allah. Tapi ingat, kita akan habis dan kembali pada Allah. Yang kemarin kita bahas ketika kita doa, dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mencipta ini, yang mencipta ini. Dan setelah itu, tahap kedua adalah kita kembali kepada Allah.
Lanjutkan. Ayat yang ketiga surah Al-An'am. Wa huwallah. Ialah Allah. Fis samawati. Kalimat fi di sini bukan menunjukkan tempat. Ialah Allah di langit. Wa fil ardi, tapi di bumi juga. Nah, gimana? Ini maksudnya adalah kekuasaan Allah. Keagungan Allah nampak di langit dan di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taksibun. Kalau kemarin kita membahas langit yang mencipta Allah, bumi yang mencipta Allah, matahari yang mutar Allah. Nah, ini kata-kata ya'lamu, Allah juga tahu, tidak pernah terputus kalimatnya. Ya'lamu fi'il mudhari' yang menunjukkan terus menerus. Allah yang tahu sirrakum. Allah tahu semua yang kita rahasiakan dan yang kita tampakkan. Kita bicara pendengaran semua orang, itu namanya jahar. Jaharakum. Dari sini kita harus merasakan apa yang kita ucapkan, apa yang kita rahasiakan. Allah Maha tahu. Jadi kalau saya pikir-pikir, tidak ada satupun rahasia di antara kita. Kenapa? Toh semua akan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang khair, yang syar, yang baik, yang buruk, diperlihatkan oleh Allah. Manusia tahu tentang apa yang kita ucapkan, tapi manusia tidak tahu apa yang kita rasakan di dalam hati kita. Sampai pun dia tahu apa yang kita ucapkan, dia tidak punya hak untuk menilai dan memberikan balasan. Yang punya hak menilai dan memberikan balasan hanyalah Allah. Maliki yaum, raja hari balasan. Di sini Allah SWT mengingatkan kita, aku tahu apa yang Anda rahasiakan dan Anda tampakkan. Allah Maha tahu. Wa ya'lamu ma taksibun. Dan Allah tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan. Subhanallah. Dari sini Bapak Ibu cinta Allah SWT, terbangunlah rasa kebersamaan dengan Allah. Kita lihat tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi. Subhanallah. Oleh karenanya ketika kita lihat langit dan bumi, hanya dengan mata, tapi dengan pikiran kita. Ya Allah, ini Engkau yang mencipta semua. Ini gambaran deskripsi dari kekuasaan Allah. Langit, bumi, adanya gelap. Jadi kalau kita melihat gelap, Allah Akbar. Ini ciptaan Allah. Adanya terang. Ya Allah, ini dari ciptaan Allah. Walaupun dalam keadaan gelap gulita tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Allah Maha tahu semuanya. Apa yang kita kerjakan. Maka kita akan ada ketenangan hati. Mungkin seluruh manusia menghina kita. Bukan hanya satu, dua, 10 orang, 100 orang. Mungkin juta manusia mencaci maki kita, menghina kita. Tenang. Allah yang akan membalas itu semuanya. Ya. Anda rasa bersama Allah. Bersama Allah. Maka ketika kita berdoa, pakailah nama-nama Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah semua nama-nama yang agung, yang indah, namanya al-asma'ul husna. Kalau doa minta sebutlah nama-nama Allah itu. Nah, ini Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 180. Jadi kita disuruh berdoa dengan nama-nama Allah. Ya Rahman, Ya Malik, Ya Kudus, dan seterusnya. Bagaimana merasakan kebersamaan dengan Allah kalau kita tidak berdoa? Bagaimana kita mau rasa bersama Allah kalau bangun tidur kagak ada, bangun tidur wes langsung ke WC. Nah, subhanallah. Baik, sebentar ya, ini lampunya turun karena mobil yang ngebut. Jadi gelap semua jadi ya. Baik, kembali kita nih. Bagaimana kita bisa merasa bersama Allah? Menang baik.
Diem aja kaki diri. Subhanallah. Nama-nama Allah banyak sekali. Tinggal sebut. Anda ngelihat langit dan bumi. Ya Allah, Masya Allah, indah sekali ya Allah. Ya Allah, Engkau maha indah. Badi'us samawati wal kalau pakai bahasanya. Perindahlah akhlak. Perindahlah tutur kata. Perindahlah hati dan pikiran. Subhanallah. Kita melihat semua langit dan bumi serta seisinya. Pakai nama Allah apapun sebut aja. Ar-Rahman. Ya Allah, Engkau maha pengasih. Berikanlah kepada aku keimanan dan ketakwaan. Karena Engkau maha mengasih, ngasih apapun. Maka ketika kita sebut nama Allah, minta, itu terjadilah dialog. Kalau dialog pasti ada rasa kebersamaan dengan Allah. Loh, kalau kau nggak minta, gimana merasa bersama Allah? Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini sangat penting. Maka tadi surah Al-A'raf ayat 180, pakai nama Allah. Seandainya Allah kita sebutlah Al-Malik, Al-Quddus. Dialah Allah yang maha menguasai langit dan bumi. Subhan. Anda punya masalah apa ya Allah? Saya punya masalah anak, saya punya masalah suami, saya punya masalah istri. Saya punya masalah apapun. Langsung kalau kita pakai Ali Imran 2627, kita hafal semua. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'izzu man tasha. Wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fi nahar. وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق تشاء بغير hisab. Kalau bisa Bapak Ibu, surat yang ketiga ayat 2628 27 2627 dihafalkan. Kita punya masalah apapun, pakailah ayat ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakan hai Muhammad, karena Al-Quran diturunkan kepada Muhammad SAW. Allahumma ya Allah. Malikal mulk. Dialah raja seluruh kerajaan langit dan bumi. Pemilik kekuasaan langit dan bumi serta sisinya. Tu'til mulka man tasha. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan engkau mencabut apa yang kau hendaki siapapun. Apapun. Kadangkala kita punya masalah. Ya Allah, anak saya pikirannya gimana nih kok begini. Kau ambil tuh, cabut pikiran yang buruk itu. Berikan pikiran yang baik. Mungkin kita dikuasai oleh si fulan, si fulan, si fulan. Ya Allah, ambil kekuasaannya. Karena Allah yang menggenggam kerajaan langit dan bumi, pemiliknya siapa? Allah. Wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha. Ialah Allah yang memuliakan siapa yang dikehendaki dan menghinakan siapapun yang dikehendaki. Terserah Allah. Biyadikal khair. Kalimat ka ini engkau. Di tangan engkau seluruh kebaikan. Subhan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi surat Al-Imran 2627 amat sangat dianjurkan kita hafal. Kalau tidak, kita pakai bahasa Indonesia. Untuk apa? Untuk berdoa supaya ada rasa keagungan Allah. Sebutkan masalah kita. Si fulan terlilit hutang. Ya Allah. Baca. Qulillahumma malikal mulki. Pemilik kerajaan langit, pemilik penguasa kerajaan langit dan bumi. Engkau berikan siapapun yang engkau kehendaki. Engkau berikan harta, ya Allah, untuk melunasi hutang-hutang ini. Aku terlilit dengan hutang. Ya Allah, cabut ini semua lilitan hutang. Masalah apa lagi? Penyakit. Begitu juga. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha. Wa tanzu. Terus. Ya, Ali Imran 262. Ya Allah, engkau pemilik kerajaan langit dan bumi serta si pemilik. Ya Allah, aku ingin sehat, kasih kesehatan. Engkau memberikan kekuasaan, maksudnya kesehatan, kasih siapapun yang kau kehendaki. Di sini dalam tubuhku ada penyakit, cabut tanzil mulk.
cabutlah kekuasaan penyakit yang menguasai aku, cabut. Subhanallah. Masalah apa lagi? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang jahat. Mereka menghina kita, mencaci maki kita. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, cabutlah. Bukan nyawanya, kalau ini doain mati. Ya. Cabutlah kehinaan, kejahatan dari mereka. Tanamkan kebaikan dalam hati mereka. Dan seterusnya. Sehingga mereka yang tadinya tidak baik menjadi baik. Kita dihinakan sehina-hinanya. Siapa yang memuliakan? Allah. Tu'izu man tasya. Wa tudhillu man tasya. Masalah apa lagi? Di Palestina. Ya Allah, berikan kemenangan. Kau yang punya kekuasaan. Cabut kekuasaan orang-orang Zionis. Dan seterusnya. Maka itu kita dianjurkan. Ini surat Ali Imran ayat 26-27 termasuk Al-Ismul A'zam. Nama-nama Allah yang paling agung. Kalau lah tadi kita dianjurkan untuk berdoa dengan nama-nama Allah, Al-Asmaul Husna, tapi di antara nama-nama Allah itu ada yang nama yang agung. Yang nama agung itu disebut dengan Ismul A'zam. Barang siapa yang berdoa dengan Ismul A'zam, insya Allah Allah mengabulkannya. Pada karenanya saya ingin sekali kita hafal. Tulijul laila fin nahar. Tulijul nahar fil lail. Tukhrijul hayy minal mayt. Tukhrijul mayt minal hayy. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Yang tadinya gelap, gulita diputar oleh Allah jadi terang. Yang tadinya terang diputar oleh Allah menjadi gelap. Dimasukkan siang di dalam malam. Dimasukkan malam di dalam siang. Subhanallah. Allah mengeluarkan engkau tukhrijul hayy minal mayit. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati menjadi hidup. Wa tukhrijul mayit minal hayy. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya Allah, berarti engkau maha, 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 maha kuasa. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Rasa ini akan tumbuh apabila kita ungkapkan, ya Allah engkau begini, ya Allah engkau yang maha kuasa, engkau yang memberikan sesuatu, engkau yang... Maka itu harapan saya, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, hafalkan Al-Imran 26-27 untuk kita merasakan. Minta habis itu, oh dong, minta berdoa dengan nama Allah. Ini saya kasih contoh tadi, yaitu Al-Malik. Allah yang maha menguasai. Huwallah, dialah Allah. Alladzi la ilaha illahu. Tidak ada yang patut diagungkan, tidak ada yang patut dipuji, tidak ada yang patut dibesar-besarkan. Kecuali Allah. Al-Malikul Quddus. Dialah Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi serta isinya dan dialah maha suci. Assalamul mu'minul muhaimin. Dialah Allah yang mempunyai kedamaian, kesejahteraan buat kita semua. Maka ketika kita bertemu dengan siapapun, Assalamualaikum. Nama Allah kita sebut Assalam. Maka itu kita dianjurkan untuk selalu minta kepada Allah dengan Asmaul Husna. Terjadilah dialog kita dengan Allah. Gara-gara kita mengucapkan Al-Malikul Qudus Salam, Assalam. Nah, kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari tidak merasa menyebut nama Allah yang agung-agung dahsyat. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini apa itu nama Allah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama Allah terasa. Ingat, ingat. Surat Al-Anfal, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Innamal mu'minuna alladhina idza dzikirallah wajilat qulub wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Surah Al-Anfal ayat 2 itu gambaran orang-orang beriman hanyalah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jadi, Assalamualaikum nama Allah. Jadi antara kita dan siapapun kita sebut Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Allah itu.
Assalam, yaitu maha mendamaikan, mengaruniai kedamaian buat kita. Kalau bahasa Bali, peace, gitu kan, peace, 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 gitu kan. Al-Mu'min, Al-Muhaimin, yang memberikan semua keamanan, safety dari siapa? Allah. Saya lagi berjalan naik mobil, yang memberikan keamanan siapa? Al-Mu'min yang memberikan keamanan. Al-Muhaimin yang maha menguasai, dia mengawasi semua apa yang kita kerjakan. Monitor. Al-Muhaimin, dia menguasai dan mengontrol, memonitor. Muhaimin. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang maha agung, maha kuasa. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, maha. Al-Mutakabbir itu adalah maha besar, maksudnya. Kabir. Maka ada istilah takabur, itu sifat Allah, menunjukkan keagungannya. Sebab ini contoh yang tadi saya bacakan adalah surat Al-Hasyr ayat 23. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, berarti kita disuruh oleh Allah kalau minta pakai nama Allah. Artinya apa? Artinya kita jangan minta langsung, nggak sopan, tapi memuji Allah dulu. Maka itu nomor satu, as-sana ala Allah. Nomor dua, as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Nomor tiga, al-istighfar. Ini cara-cara doa dikabul. Satu, memuji-muji Allah. Dua, salam salat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, istighfar, minta ampunan. Jangan sampai dosa kita menyebabkan kita sengsara lagi. Maka kita selalu minta ampunan. Subhanallah. Yang keempat, doakan orang lain. Di antaranya adalah orang tua kita. Yang kelima, baru Anda minta apa. Jadi kita minta apa itu ada caranya, ada runtutannya, sekuensinya. Memuji Allah dulu. Salawat salam kepada Rasulullah SAW. Memang kita kenal Allah dari mana kalau bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Baru kita istighfar. Jangan-jangan musibah ini memang murni karena Allah. Anda diuji, disayang oleh Allah. Barang siapa yang Allah ingin baik, yusibuhu. Di hadis Al-Bukhari. Maka dikasih ujian. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita terbiasa ngobrol sama Allah. Kita lihat apapun depan kita, Masya Allah, mulai kelihatan bukit, gunung. Allahu Akbar, Subhanallah. Langsung minta. Jangan diam aja, minta apa terserah. Jadi tidak nunggu di atas sajadah. Tidak menunggu setelah sholat fardu. Subhanallah. Kita lihat di depan kita ada tanda besar Allah. Ya pasti. Ya minta, habis itu minta. Subhanallah. Maka terjadilah dialog antara hamba Allah dengan Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya anjurkan mengingatkan untuk hari ini, hari Jumat, perbanyaklah salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita miskin. Ini penting sekali. Jangan sampai kita miskin salawat. Karena ketika kita memberikan salam salawat kepada Rasulullah, yang menjawab dan mendoakan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Subhan. Inna Allaha wa malaikatuhu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, Inna Allah wal malaikat dan seluruh malaikat-malaikat memberikan salawat kepada Nabi. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kita, kita harus begitu juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu, waktu yang singkat ini manfaat. Oh berarti ada sesuatu, sebut nama Allah langsung tidak mati kita diulang-ulang. Ya Rahman, Ya Rahim. Langsung minta. Ya, mudah-mudahan singkat, padat, kita bisa paham. Biasakan melihat segala sesuatu ada ciptaan Allah, langsung minta. Terjadilah dialog terus bersama Allah. Dialog inilah yang membangunkan rasa cinta. Kalau kita ngeliat sesuatu ada biasa, kalau ngeliat langit biasa, bumi, apa bedanya kita dengan orang kafir? Apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan?
Apa bedanya kita dengan orang yang fasik? Mudah-mudahan kita selalu berbeda karena kita mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Ingat Al-Imran 26-27. Pegang untuk modal dakwah kita, doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.